Apa kabar Mirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Yusli Hayanti. Terkait penerbitan surat penghentian penyidikan atau SP3 terhadap 15 perusahaan pembakar hutan, Komisi 3 DPR RI merekomendasikan agar SP3 ditinjau kembali dan dibatalkan karena belum memenuhi persyaratan-persyaratan hukum. Anggota Komisi 3 DPR Muhammad Syafi'i menjelaskan persoalan SP3 Karhutala di Riau sangat aneh. Pasalnya dalam SP3 tersebut sangat sulit menetapkan tersangka. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jelas disebutkan, jika ada kebakaran di lahan siapa saja dan siapapun yang membakar, maka yang wajib bertanggung jawab adalah orang yang memiliki hak penguasaan atas hutan tersebut. Syafi'i melanjutkan, hutan yang terbakar di Riau tidak ada yang tidak bertuan, sedangkan yang dipersoalkan selalu siapa yang membakar. Saudara Nelson Sitohang ini. Maka kita berkesimpulan bahwa SP3 ini belum memenuhi persyaratan hukum sebagaimana mestinya. Jadi kita tadi mengusulkan ini agar didalami kembali. Kalau mungkin ada istilah bisa dianulir atau paling tidak harus ada pendalaman terhadap SP3 yang sudah dikeluarkan terhadap kebakaran Riau. Aneh tuh kan? Ada lagi yang membuat aneh menurut saya. Tradisi yang baru. Tradisi yang sportif, taat hukum, dan profesional. Ngapalah saling lempar? Kan gak enak setelah dikonfrontir seperti ini, akhirnya ketahuan. Nah, ternyata memang SP3 itu belum dengan dasar-dasar hukum yang akurat, sehingga ya kita katakan ini belum sesuai dengan aturan hukum yang ada. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR Masinton Pasaribu mengatakan, dipanggilnya kedua mantan Kapolda Riau tersebut untuk melakukan pendalaman. Keduanya dikonfrontir menjelaskan perihal penghentian kasus Karhutala yang melibatkan belasan korporasi pada 2015 lalu itu. Menurut Masinton, dari proses pendalaman Komisi 3, banyak menemukan kejanggalan atas terbitnya SP3 ini. Sebelumnya Pak Doli dengan Pak Supriyanto inilah yang kami konfrontir di sini agar proses dan terbitnya SP3 terhadap 15 perusahaan itu agar bisa diketahui publik secara detail. Ya, dan kami dalam panja kebakaran hutan dan lahan ini kami ingin dari berbagai pendalaman, kami sudah mengundang ahli, mengundang para LSM mengundang elemen dari DPRD juga kami melihat ada proses kejanggalan atas terbitnya SP3 ini. Nah, maka ini kami sedang dalamin, karena kejanggalan ini kemungkinan besar kami akan merekomendasikan untuk SP3 itu ditinjau kembali dan dibatalkan oleh Polri. Fitian dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR memanggil mantan Kapolda Riau Irjen Doli Bambang Hermawan dan Brigjen Polisi Surpianto untuk mendalami penerbitan surat penghentian penyidikan atau SP3 terhadap 15 perusahaan pembakar hutan. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengatakan operasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli nantinya bersifat lintas lembaga dan unit, di mana kepolisian, kejaksaan, dan Menko Polhukam akan bersama menyusun Satgas Saber Pungli. Anggota Komisi 3 DPR Muhammad Toha pesimis, meskipun satuan tugas sudah dibentuk, pungutan liar ini akan sulit untuk diberantas. Toha melihat pungli ini seperti sudah menjadi kebiasaan di Indonesia. Untuk itu Toha menyarankan untuk menata kembali struktur organisasi. Organisasi atau lembaga itu. Nah, ini penting kiranya misalnya anggaran itu benar-benar dicukupi. Yang kedua, remunerasi atau gaji dari pelayan masyarakat, khususnya mungkin nanti yang di pelayanan umum, pelayanan masyarakat gitu kan, petugas-petugas itu perlu ada insentif yang lain. Ya, itu akar. Toha juga menyinggung tim pengawas perlu adanya pengawasan yang lebih lagi selama pengawasan itu belum terbentuk. Di situ akan muncul pungutan liar. Untuk itu Toha meminta untuk menguatkan pengawasan dari internal kelembagaan. Akan tapi apakah mungkin apakah mungkin meskipun sudah dibentuk Satgas nanti bisa membersihkan pungli sampai ke
aparat yang paling rendah, karena pungli ini kan sudah kayak budaya, meskipun budaya nggak baik ya, mungkin dari desa sampai ke tingkat pusat ya. Nah, menurut saya begini, oke, yang pertama perlu shock terapi dengan penangkapan kemarin kan, yang di lembaga-lembaga pelayanan masyarakat. Akan tapi yang penting pula adalah kenapa mereka pungli ini yang perlu harus diurus. Nah, mengurusnya. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Terkait perubahan konstelasi politik, DPR RI menegaskan bahwa fungsi pengawasan terhadap pemerintah tidak akan berkurang sama sekali, meskipun kini pemerintah telah mendapat banyak dukungan dari parlemen. Terkait perubahan konstelasi politik, DPR RI menegaskan bahwa fungsi pengawasan terhadap pemerintah tidak akan berkurang sama sekali, meskipun kini pemerintah telah mendapat banyak dukungan dari parlemen. Seusai rapat paripurna penutupan masa sidang pertama tahun 2016-2017 belum lama ini, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan selama masa sidang ini fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah dinilai cukup kuat dan stabil. Agus menegaskan pengawasan terhadap pemerintah akan terus diperketat dan ditingkatkan keefektifannya. Hal-hal yang harus diawasi, karena kan sekarang ini misalnya anggota Dewan reses ke dapilnya masing-masing, pasti banyak input-input. Bagaimana tentang pengawasan pembangunan, bagaimana tentang pengawasan pelaksanaan pemerintahan di daerah, dan lain sebagainya. Sehingga ini merupakan suatu kulminasi daripada pengawasan yang setelah reses nantinya dibawa ke dalam DPR kembali, kita bicarakan, bahkan kita mereformulasi kalau perlu untuk masalah pengawasan tersebut. Senada dengan Wakil Ketua DPR, anggota Komisi 11 DPR Muhammad Misbakun menjelaskan bahwa pengawasan DPR terhadap pemerintah tetap kuat. Terbukti bahwa kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah tidak serta-merta langsung disetujui oleh DPR, melainkan melalui beberapa kali rapat dan pembicaraan antara pemerintah dengan DPR. Kita tetap kritis, itu. Dalam perjalanannya kita masih memberikan pandangan-pandangan kritis kepada pemerintah, bahwa pemerintah arahnya harus seperti apa. Tetapi kritis itu kan juga harus ada dasar, alasan, dan substansinya. Jangan asal mengkritik tapi kita tidak memberikan jalan keluar. Fuad dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yusli Hayanti. Wassalam.